pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu lah ya. Perkenalkan, nama kakak Fridianti, kakak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Program studi kakak bimbingan dan konseling. Di sekolahnya pasti ada bimbingan konseling kan? Ada. Jadi kita, karena kakak juga belum tahu nama kalian, jadi kita kenalan dulu dari kakak. Siapa nama kakak? Namanya sampai kelas? Kelas 1. Kelas 1. Kelas berapa itu? Kelas apa? Bagi. Kelas 6. Apa? Siapa? Panggilannya? Kelas 8. Oke, hari ini kakak akan membawakan materi tentang virus yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, bahkan di luar negeri. Apa coba virusnya? Corona pintar. Iya. Jadi kita akan memberitahu apa sih itu coronavirus. Berasal dari mana? Benar. Terus dari binatang apa? Kelelawar. Jadi nih kakak jelasin lagi ya, kakak diperinci. Jadi coronavirus itu berasal dari Cina, tepatnya di kota Wuhan. Ditemukan pada bulan Desember tahun 2019, itu tahun lalu, yang berasal dari kelelawar. Benar sekali. Jadi apa sih yang diserang dari kita ini? Bagaimana dia bisa masuk ke tubuh kita? Nih kakak perhatikan dari gambar ini ya. Yang pertama, perjalanan si corona. Dari mana dia perjalanannya ini sangat panjang. Yang pertama dari gagang pintu yang sering kita gunakan, itu kan. Lalu uang, lalu kerumunan, gitu kan. Baju, tangan kita ini kan kotor, gitu kan. Jadi dia mudah sekali ada di tangan kita. Lalu dia juga berada di udara. Lalu inilah aku mulai perjalananku, yuhu, katanya kan. Dari udara dia masuk ke mulut kita, dari hidung kita ke paru-paru kita. Nah, di paru-paru dia menyebar sangat banyak. Lalu inilah jadinya apa sih penyebabnya? Yang pertama demam, yang kedua batuk dan flu, yang ketiga sesak nafas. Jadi kalau misalnya ada ciri-ciri seperti ini, adik-adik coba diperiksakan segera ke dokter, pintar sekali. Lalu bagaimana agar si corona ini tidak masuk ke tubuh kita? Yang pertama, rajin olahraga. Olahraga tidak mesti olahraga berat, angkat-angkat beban, ya kan? Bantu orang tua di rumah, nyapu, cuci piring, daripada keluyuran pergi main-main, gitu kan, tidak ada manfaatnya. Mending bantu orang tua di rumah. Lalu yang ketiga, minum air putih yang cukup, yang banyak. Selain menyehatkan, menyegarkan, banyak juga fungsi dari air putih. Lalu yang keempat, istirahat yang cukup. Nah, jangan malam-malam begadang. Kan kadang suka tuh kan begadang malam-malam, gak ada manfaatnya, main games, main HP gitu kan, main sosial media. Istirahat yang cukup. Terus virus corona ini juga tidak akan masuk jika kita tidak memegang area wajah kita, apalagi area wajah segitiga kita, yaitu mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau misalnya tangan kita kotor atau habis bersalaman dengan orang lain, lebih baik salamannya dari jarak jauh. Makanya sekarang ada social distancing, gitu kan. Yang kedua yaitu rajin cuci tangan, yang tadi kakak ajarin kan. Tadi kita cuci tangan yang baik dan yang benar. Lalu yang ketiga, tetap berada di rumah. Daripada kita pergi kemana jauh-jauh, mending tetap di rumah untuk menjaga diri kita dari virus-virus yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat, apa ini? Rajin membersihkan diri. Habis keluar dari
kemana-kemana, main sama teman di luar atau berpergian jauh keluar kota, lebih baik sebelum kita bertemu dengan orang-orang banyak, lebih baik kita mandi, membersihkan diri dulu agar tidak tersebar ke kemana-mana kita sekali. Lalu kakak akan menceritakan cerita si Corona. Ya. Hai, nama aku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil, kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Bermainnya di mana? Di tangan. Karena tangan kita ini kan jorok, tempatnya berkembang biak kuman. Lalu, aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Itu kan kita takut kan gara-gara virus corona kan? Lalu aku mengerti jika kamu juga takut, tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Jadi kalau misalnya apa, kita nggak perlu takut. Nah, pasti ada dokter penyelamat, nih kan? Itu karena para dokter dan perawat siap membantuku. Lalu kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhku. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Nah, jangan makan micin, makan jajan, nah kan? Lebih baik makan di rumah, masakan orang tua, sudah pasti higienis. Lalu yang ketiga, pakailah masker saat batuk ataupun bersin. Gak mesti batuk ataupun bersin kita pakai masker, kita berpergian karena virus ini juga menyebar di udara, gitu kan? Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya, kata Coronanya. Nah, seperti itu. Ini kan tadi kakak ajarin juga kan cara mencuci tangan yang benar seperti ini. Pertama, hidupkan keran. Nah, seperti ini kan, cuci tangan yang benar. Dia corona ini menyerang siapa saja, termasuk yang imunnya rendah, apalagi orang-orang yang sakit. Gak mesti yang imunnya rendah, kadang anak-anak juga terkena, orang tua juga terkena, siapa saja yang terkena. Apa ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ya, lagi ya. Kita mau berapa? Sudah paham semuanya? Jadi jangan main di luar. Jika tidak penting, kalau mau keluar itu pasti ada kepentingan, gitu kan? Nah, sekian dari kakak. Sekian dari kakak. Nanti lain kali kalau misalnya ada kakak butuh bantuan atau kita bakal belajar bersama, nanti kakak bisa minta tolong kalian, gitu kan? Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.